Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Shalom. Shalom adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Berharap hari ini kabar kita luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita. Semua kesibukannya ditinggalkan. Persiapkan hati dan pikirannya. Handphonenya atau laptopnya, diperhatikan liturgi kita hari ini. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 3 Kami Puji dengan Riang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai Orang Kudus, Dan bagimu juga. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan masuk dalam Mazmur Perbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai ayat 21. Ayat yang agak keluar, kakak yang akan bacakan. Yang agak ke dalam, kakak Retno dan kakak Sobon bersama adik-adik yang membaca. Kita mulai. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. mata sekalian orang menantikan Engkau, Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang pasti akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, dan seterusnya dan selamanya. Amin. Sepanjang seminggu yang lalu, kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang sudah mendukakan orang-orang yang kita cintai. Bahkan terlebih kita sudah mendukakan hati Tuhan. Marilah dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami. Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Berita anugerah Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya.
Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami mengucap puji dan syukur kami Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada kami. Bahkan Tuhan yang menuntun kami ketika kami bersama-sama dengan rekan-rekan kami datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, namun Tuhan memberikan sukacita kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran. Bukakan akal pikiran kami, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu sehingga bisa memberitakan firman kebenaran-Mu dengan baik dan benar. Berkati kami semua yang mendengarkan, agar bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi ya, sekalipun kita hanya melalui online ya. Namun kakak percaya bahwa adik-adik juga sukacita di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya. Kakak mau tanya, adik-adik pernah kan dengar kata tsunami? Yang berapa waktu yang lalu ya terjadi tsunami, atau sekitar 2 tahun yang lalu ya, di mana? Palu. Adik-adik tahu nggak tsunami itu apa? Ya, ada gelombang besar ya dari laut yang gelombang itu menghantam di bagian daerah tertentu ya yang kena gelombang itu. Tsunami itu adalah gelombang yang besar sekali. Biasanya tinggi gelombang itu bisa mencapai kira-kira 11 meter. Coba adik-adik bayangkan seberapa tingginya. Dan kecepatan gelombang itu bisa menyamai kecepatan pesawat ya, 1000 km per jam. Dan pasti akan merusak semua yang dilalui oleh gelombang itu. Tapi itu baru sebagian yang kena, tidak semuanya. Nah,
Kita masih ingat cerita minggu lalu, Tuhan akan menghukum dunia ini karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tuhan Allah kecewa dan menyesal sudah menempatkan mereka di muka bumi ini, dan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka berbuat jahat, dan Tuhan akan melenyapkan itu semua. Tetapi ternyata dari semua yang ada di muka bumi ini masih ada satu keluarga yang masih tetap taat dan setia kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Sehingga Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, kapal yang besar. Nuh pun taat kepada Tuhan. Dia membuat bahtera itu, meskipun dia tinggal di daerah pegunungan. Ada dibayangin, biasanya orang membuat kapal di tepi laut ya, di tepi pantai. Mereka membuat kapal sehingga kapal itu ketika selesai bisa diluncurkan di laut, di air. Tetapi Nuh ini melakukannya di tempat dia tinggal, di daerah pegunungan, sehingga tetangganya maupun orang-orang di sekitarnya itu selalu datang untuk mengejek. Kok membuat kapal di atas gunung? Tetapi karena Nuh ini taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya dan istri anak-anaknya, mereka dengan tekun membuat bahtera yang ukurannya sudah ditentukan sendiri oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh untuk mengumpulkan semua binatang sepasang-sepasang dan burung-burung 7 pasang. Semua dikumpulkan untuk nanti masuk ke dalam bahtera Nuh. Tuhan tidak memberikan waktu sampai seberapa lama bahtera itu harus selesai, tapi sampai Nuh siap semuanya. Dan ketika dilihat bahwa bahtera itu sudah mau selesai, Tuhan memerintahkan kepada Nuh. Tuhan berfirman bahwa 7 hari lagi Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah, dan semua binatang dan keluarga Nuh harus segera naik ke dalam kapal itu atau bahtera itu. Benar adik-adik, semua binatang datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera itu. Dan akhirnya setelah semua masuk, Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Karena bahtera itu kan cukup besar ya, dan Tuhan sendiri yang menutup, dan akhirnya hujan pun turun dengan lebatnya, dan Tuhan juga membuka tingkap-tingkap langit, dan seluruh mata air dibuka oleh Tuhan, sehingga hujan lebat itu turun, dan air dari segala sumber pun naik menggenangi bumi ini. Selama 40 hari 40 malam hujan itu turun, sehingga bumi, bahkan gunung yang tertinggi pun tertutup oleh air bah itu sampai 7 meter di atas puncak-puncak gunung yang tertinggi. Air itu mengenangi muka bumi selama 150 hari, dan Tuhan mengingat akan Nuh dan
seisi bahtera itu. Sehingga Tuhan pun menghentikan hujan dan menutup mata air di seluruh muka bumi. Tuhan bermaksud untuk menyelamatkan Nuh dan segala yang ada di dalam bahtera itu. Dan mulai hari itu air mulai surut. Ya, air mulai surut, dan setelah kira-kira air sudah mulai sedikit, ya, tapi masih belum kering ya, muka bumi masih belum kering, tetapi masih ada air sedikit. Nuh pun membuka pintu bahtera, membuka jendela bahtera itu, dan mencoba untuk melepaskan seekor burung gagak. Tetapi burung gagak itu tidak pulang. Nah, kemudian setelah menunggu 7 hari, Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati untuk melihat apakah di muka bumi ini sudah benar-benar kering. Tetapi apa yang terjadi, bahwa burung merpati itu kembali kepada Nuh. Kemudian Nuh pun menunggu lagi 7 hari lagi. Setelah 7 hari, Nuh melepaskan kembali burung merpati yang kedua. Tapi pada sore hari burung itu pulang dengan membawa pucuk pohon zaitun, ya, pucuk daun zaitun yang masih segar. Sehingga Nuh pun berpikir bahwa burung merpati ini belum bisa bersarang karena masih ada air di situ, dan burung itu kembali. Kemudian dia menunggu lagi sampai 7 hari lagi dan melepaskan burung merpati untuk yang ketiga kalinya, dan burung itu tidak kembali. Maka Tuhan pun berfirman kepada Nuh. Nuh masih tetap menunggu di dalam bahtera, menunggu firman Tuhan. Setelah Tuhan berfirman kepada Nuh, mengatakan bahwa Nuh sudah boleh keluar dari bahtera bersama dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Akhirnya Nuh pun keluar bersama binatang-binatang itu semua. Dan ketika mereka sudah sampai di tanah, mereka melihat bahwa bumi ini sudah kering. Bahtera itu tersandar di atas pegunungan Ararat, di atas pegunungan lagi. Dan ketika Nuh sudah sampai di tanah, menginjakkan tanah kembali, Nuh pun bersyukur dengan mendirikan sebuah mezbah dan memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Dan korban itu berbau harum di hadapan Tuhan karena Nuh memberikan korban itu dengan ketulusan hatinya, sehingga Tuhan menerima persembahan itu. Dan Tuhan berjanji bahwa mulai hari ini Tuhan Allah tidak akan menghukum dunia ini dengan melenyapkan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu besar mengasihi dunia ini. Jadi ketika kita berbuat salah, Tuhan juga akan murka. Tapi ketika kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Nah, hari ini cerita kita sampai di sini.
kita akan membaca cerita kita ini yang ada tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-7 dan ke-8. Ya, karena pembacaan kita ini cukup panjang, kakak minta adik-adik semua nanti membacanya sendiri di rumah. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah kasih setia Tuhan menyelamatkan. Nah, untuk merespon cerita kita tadi, mari kita sama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita diingatkan dari kitab Mazmur 145 ayat 10, segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan iringi dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Nah, adik-adik, mari kita semua berdoa, berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, anak
Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk datang beribadah pagi ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran. Biarlah apa yang kami dengar, kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah persembahan yang kecil ini Tuhan, Engkau mau sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini bisa dikelola dengan baik untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati yang masih tersisa pada kami, untuk kami pergunakan dengan baik, dengan bijaksana. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena kami diberikan kesehatan, kekuatan. Meskipun sampai saat ini kami masih harus berada di rumah kami masing-masing, kami bersekolah, kami beribadah masih dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa pada saatnya nanti kami bisa kembali berkumpul dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih senantiasa memelihara kami bersama keluarga kami, dengan papa mama kami, kakak adik kami di rumah, sehingga kami terbebas dari COVID ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk lebih mengenal keluarga kami. Kami bersyukur karena Bapak Mama kami yang senantiasa menyertai dan memberkati kami, menuntun kami dengan tekun, dengan sabar, untuk kami bisa meraih cita-cita kami. Berikan kedua orang tua kami senantiasa kesehatan, kekuatan, dan bahkan pekerjaan yang baik, sehingga kami anak-anak Tuhan bisa meraih cita-cita kami. Berkati anak-anak kami yang masih bersekolah, yang menuntut ilmu. Tuhan tetap memberikan ketekunan, Tuhan tetap memberikan kepandaian bagi mereka untuk menjadi anak yang berbakti, anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Tuhan memberkati juga teman-teman kami yang sedang sakit, yang kami tidak bisa melihat sendiri. Namun kami percaya Tuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan orang tua, bahkan dokter ataupun perawat, teman-teman kami boleh disembuhkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan yang masih setia dalam melayani Tuhan melalui ibadah online. Tuhan memberkati kakak-kakak pelayan kami, sehingga mereka tetap setia dan tekun di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta dan para majelis yang ada, agar mereka juga tetap setia di dalam melayani Tuhan di jemaat ini. Tuhan memberkati jemaat Batam di tempat
Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, khususnya Bapak Presiden, para menteri, juga pemimpin-pemimpin sampai yang di tingkat paling bawah. Tuhan memberkati mereka agar mereka bisa memimpin negara dan bangsa kami ini dengan baik, dengan bijaksana, sehingga mengusahakan kita semua boleh terbebas dari bencana COVID yang saat ini sedang kami jalani. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Juga kami berdoa buat dokter dan para medis dan setiap orang yang terlibat di dalam melayani orang yang sakit, yang terkena dampak COVID ini, dengan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap setia dan teguh di dalam menolong setiap pasien yang terdampak COVID ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kami tetap ketekunan, kesabaran di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dengan tidak kami sengaja maupun kami sengaja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami, dengar doa kami yang kami bawa dan kami naikkan kepada Bapa di surga melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Adik-adik yang di rumah, di dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini, apalagi dalam situasi COVID-19, tentunya kita akan merasa tenang dan merasa nyaman ketika kita selalu dekat kepada Allah. Olehnya itu, adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari kidung pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari adik-adik kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita
dan memberkati kita. Dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.